juga akan mendapatkan penghasilan yang sangat besar, mungkin 2 juta rupiah per hari, mungkin seperti Mas Herman yang kemarin mampu 1.000 botol ton dan 1.000 botol harmonik. Padahal satu botolnya untungnya minimalnya 5.000. 5.000 kalikan 2.000, ketemunya berapa? 10 juta. 10 juta loh, sedino loh. Presiden gajinya sehari 10 juta ada enggak? Enggak ada, maka jadi disebut nasar aja daripada jadi presiden kan gitu. Tepuk tangan untuk Anda sekalian. Nah, materi kali ini kita akan belajar tentang ilmu mengatasi anemia dan bagaimana caranya kita nanti meyakinkan orang yang menderita anemia untuk mampu dan memprioritaskan untuk mendapatkan pelayanan Anda, bukan pelayanan dokter. Karena kalau dilayani yang dapat duitnya siapa? Dokter. Kenapa? Anda presentasi, dia malah bilang, aku sudah langganan sama rumah sakit gitu. Tetapi dengan ilmu ini nanti dan dikombinasikan ilmu besok master seller, bahwa ketika kita sudah bicara pada satu calon pelanggan atau prospek atau penderita, dia mendadak memprioritaskan untuk ketemu Anda daripada ke dokternya. Kira-kira menarik tidak? Menarik? Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk teman-teman semuanya, ini kita perkenalkan dulu bahwa di sebelah kiri saya ini ada 4 bapak ya, 3 orang bapak-bapak. Beliau datang dari Kebumen, yang datangnya tadi malam. Tepuk tangan untuk beliau-beliau. Kemudian 3 ibu-ibu yang di belakang. Ini priyayi, wedok apa sih? Woro Sembodrone Jogja. Woro Sembodro dan Sri Kandinya Jogja. Kemudian yang berbaju hitam ini Sri Kandinya Kebumen. Kemudian yang berpakai baju kotak-kotak ini Sri Kandi dari Lampung. Jadi beliau itu dari Lampung, kemudian melalang buana ke Taiwan, kemudian ke Malaysia, kemudian ke Hong Kong, back to Indonesia, langsung jatuh cinta pada seorang jejaka bernama NASA. Noso. Nah, akhirnya untuk supaya Mbak Isna, namanya Mbak Isna Nuria, beliau itu Mbak Isna Nuria itu memposisikan NASA itu sebagai Joko Tarub. Joko Tarub itu kalau nggak diapeli nggak mau cinta itu. Sama dengan bisnis sama kan Mbak Isna itu ngapeli NASA. Joko Noso itu diapeli. Nah, makin lama si Joko Tarubnya NASA itu pun akhirnya jatuh cinta. Yaitu termasuk ketika Mbak Isna sudah mulai upload produk NASA, ada pembelian, ada penjualan, dan keuntungannya juga lumayan. Bahkan yang paling spektakuler saya amati selama 1 minggu ini, dalam waktu 1 minggu mampu menghasilkan uang yang sedemikian spektakuler dan mampu untuk membeli laptop. Padahal Mbak Isna itu gagap teknologi. Cantik gak? Dapat laptop bingung caranya nginstal. Begitu lihat bentuknya itu udah bingung sekali. Tetapi dalam waktu nggak lama ya, sekitar 2 jam itu beliau langsung canggih untuk utak. Nah, bisa kita bayangkan kalau Mbak Isna itu kursusnya bukan ke NASA, kira-kira kursus komputernya berapa lama itu? 3 bulan, langsung jadi duit? Enggak. Tapi di sini begitu 2 jam langsung jadi duit. Kemudian langsung laku apa? Paket pemontok payudara, kan keren. Dengan laptop kita bisa memontokkan payudara yang lain. Oke, kita sambut trainer kita, guru besar saya, gurunya para distributor NASA di bidang produk kesehatan. Kita tampilkan yang terhormat, trainer kita, Mas Bahar. Tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi. Ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, sampai ini ya, saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak semuanya yang telah hadir
dalam acara kesempatan seminar kami, ya, seminar tematik rutin setiap hari Sabtu dengan tema yang berbeda-beda. Tiap Sabtunya bisa kesehatan, bisa pertanian, kemudian bisa peternakan, ya. Kemudian untuk hari Sabtu yang baik ini kami PT Natural Nusantara mengangkat tema tentang anemia. Nah, apa itu anemia? Kemudian bagaimana orang bisa terjadi anemia? Nanti saya akan mengupasnya, ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya, ya, dari saya, mari kita baca doa, ya. Sebelum dimulai, mari kita baca doa sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih atas doanya semuanya. Sebelum masuk ke materi intinya, ya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri karena beberapa saya melihat wajah-wajah baru, terutama yang datang dari mana? Salatiga. Oh, Kebumen ya. Kalau ibu saya sudah sering melihat, terus yang samping baru ya, ibu. Oh, sudah lama ya, tapi saya baru melihat saya hari ini, Bu. Ya. Kalau yang sini wah familiar banget, apalagi yang udah begitu itu sudah hafal saya, ya. Nah, perkenalkan, nama saya Baharudin, cuman sering dan akrab dipanggil Mas Bahar. Dulu saya waktu kerja di puskesmas kota, di rumah sakit yang kabupaten kota, itu juga seringnya dipanggil Mas Bahar, gitu. Saya masuk Jogja tahun 2008, kemudian masuk perguruan Universitas Saripati Yogyakarta. Padahal di Jogja terkenalnya kan UGM, gitu kan. Dulu saya nyari di UGM itu khusus untuk jurusan nutrisi, itu tidak ada. Itu harus masuknya ke Fakultas Kedokteran dan biayanya sama-sama mahal. Nah, kemudian saya mencari lagi, saya mencarinya harus nutrisi S1. Ilmu nutrisi memang jarang. Di Surabaya kalau nggak salah hanya ada dua, Universitas Brawijaya itu baru mendiri, itu punya gizi, ya. Salah satunya itu. Kemudian di Jogja hanya ada waktu tahun 2008 ada 2 S1. Yang pertama baru mendirikan bareng antara UGM sama Rispati bareng. Kemudian sebelumnya ada tapi D3 di Poltekkes. Di Poltekkes dulu ada gizi tapi D3. Kemudian hanya itu saja. Jadi Poltekkes, Gajah Mada sama Rispati. Ya. Kemudian baru kemarin tahun 2014 awal Alma Ata mendirikan nutrisi. Nah, dari dulu saya kenapa milih nutrisi? Ya. Saya berpikir setelah saya lulus kuliah, lulus SMA, saya berpikir bahwasanya yang masih jarang memang jurusan nutrisi dan yang masih dicari. Dan masa depannya jelas dan bagus. Seperti halnya bentuknya NASA, saya bilang. Kenapa? Dia memperdalam ilmu apa yang ada di makanan, kemudian makanan itulah bisa menyembuhkan penyakit. Dan karena makanan itulah yang bisa menyebabkan penyakit juga. Benar tidak? Ya. Tapi ada di atasnya lagi sebenarnya psikolog, mindset atau pola pikir orang itu ngaruh banget. Ya. Kemudian baru nutrisi. Nah, beda memang kalau di rumah sakit dokternya yang pakai obat-obatan, saya yang pakai nutrisinya. Nah, nutrisi ketika obat masuk dalam tubuh tanpa nutrisi tidak bekerja dengan baik. Ingat-ingat, obat sementara, dia ngilangin rasa nyeri, rasa sakit, habis itu kembali lagi kalau pola makan tidak diperbaiki. Tapi memang susah, merubah lebih susah daripada membuat, ya kan? Kenapa saya bilang merubah? Karena pola makan itu bunganya itu merubah keinginan untuk makan, ya toh? Misalkan favorit makan makanan yang bergoreng, ya toh? Itu kan pola makan yang berlemak kurang begitu bagus. Lebih baik yang bersayur, berserat, ya toh? Bervitamin, mineral tinggi. Nah, itu dari pola makan jenengan yang bisa merubahnya, begitu. Nah,
Itu sedikit pengantar dari saya. Kemudian saya lahir pada tanggal 30 bulan 1 90. Kira-kira sekarang usia 25. Nah, saya 3 bersaudara. Adik saya ada 2. Adik yang pertama meninggal usia 2 bulan. Adik yang ketiga sekarang baru SMP kelas 1. Saya lahir di kota kecil di Rembang. Kalau dengar pemakaman Ibu kita Kartini, nah itu tempat kota itu adalah tempat kelahiran saya. Nah, kemudian pengalaman saya, ya, setelah lulus tahun 2012 saya lulus bulan yudisium mendahului daripada teman-teman, gitu ceritanya mendahului. Dan saya kerja langsung di puskesmas sama nyambi di rumah sakit, gitu aja. Di puskesmas 2 tahun itu segala kasus di masyarakat, mulai dari calon pengantin sampai hamil dipantau sampai melahirkan, sampai anak usia 5 tahun selesai di posyandu. Itu pekerjaan dulu saya, seperti itu, harus mantau kesehatan dan pertumbuhannya, begitu. Di samping itu penyakit-penyakit yang lain juga sama, itu harus perlu konsultasi di puskesmas. Itu dulu seperti itu. Kemudian dulu puskesmasnya rawat inap. Rawat inap itu artinya dia punya persalinan juga. Nah, dulu juga konsultasi tentang ASI sama ibu mau melahirkan. Begitu. Itu gambaran singkatnya. 2 tahun saya di puskesmas, kemudian saya masuk NASA baru kemarin November, awal Desember, akhir November. Gitu. Nah, cukup ya perkenalannya. Oke, sip. Lanjut. Kalau yang di sini kayaknya perlu ininya ya. Perkenalannya udah kenal banget. Jadi ya, ini bagi yang baru ya kan. Nah, di sini saya akan bahas tentang anemia. Familiar enggak tentang anemia? Familiar dengan anemia? Ya. Atau ada yang belum familiar tentang anemia? Nah, saya di awal saya berusaha untuk menyamakan persepsi ya tentang anemia. Gitu. Anemia. Nah, di sini atau kurang darah atau darah rendah. Gitu. Kalau menurut Masnya anemia kurang darah. Masnya? Sama kurang darah, Mbaknya? Kurang darah ya? Kurang darah. Intinya di situ ya. Betul sekali. Intinya cuma kurang darah. Tapi hati-hati ya. Banyak orang yang masih belum bisa membedakan antara tekanan darah rendah sama darah rendah. Itu yang sering keliru. Ya, darah rendah sama tekanan darah rendah itu berbeda. Kalau darah rendah itu sama dengan ini. Kalau tekanan darah rendah itu berbeda. Kalau tekanan darah rendah itu bagaimana kekuatan otot jantung untuk memompa darah, ibarat kata kayak pompa air itu, memompa air ke seluruh bagian-bagian yang diperlukan. Sama, jantung memompa seluruh darah. Darah itu mengandung oksigen, nutrisi dan semuanya untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, tensi atau tekanan darah turun, yaitu kekuatan otot jantungnya kurang begitu bagus. Bisa karena kondisi jantungnya yang buruk, otot jantungnya. Jadi jantungnya dibungkus oleh otot-otot kecil. Nah, otot jantungnya yang kurang bagus. Nah, di sini anemia. Apa itu anemia? Gitu kan? Kurang darah, betul. Saya ada pengertian yang lebih formal dari Depkes. Anemia itu merupakan kondisi di mana tubuh kekurangan darah atau hemoglobin, gitu, dari batas normalnya. Hemoglobin itu dibentuk oleh zat besi, asam folat sama protein. Nah, nanti tak kupas bagaimana dia prosesnya sama membentuknya asam folat itu. Intinya kurang darah itu adalah di mana tubuh kondisi kekurangan hemoglobin atau zat besi dalam darah. Nah,
Bisa dipahami? Sip. Nah, kurang darah di sini kenapa saya ingin membahasnya ya? Ingin membahasnya atau berbagi cerita atau berbagi informasi kepada ibu bapak semuanya. Kondisi anemia atau darah rendah itu banyak sekali dialami oleh masyarakat. Banyak sekali dialami oleh masyarakat. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Ketika saya di Puskesmas dan saya melakukan penelitian ketika mahasiswa, itu banyak masyarakat yang kondisinya kurang darah. Nah, memang dia banyak dialami orang, tetapi gejalanya memang tidak begitu signifikan untuk mempengaruhi terhadap aktivitas. Jadi maksudnya tidak begitu menjadikan orang ngedrop atau langsung koma. Jadi efek pertamanya biasanya ya 5L gitu. Lemah, letih, lesu, linglung, lunglai. Nah, itu. Tapi kalau itu ibu bapak semua merasakan, itu sebenarnya kan mempengaruhi aktivitas ya. Orang jadi malas. Jadi anak-anak sekolah gitu, mudah ngantuk, susah untuk berpikir, konsentrasi. Apa yang terjadi? Penurunan prestasi. Itu yang terjadi. Indonesia salah satu pilarnya untuk tahun-tahun punya Jokowi ini kan bagaimana meningkatkan kualitas ya, kualitas manusianya. Ini yang sangat-sangat berpengaruh darah. Karena darah 75% di dalam tubuh itu terdiri darah. Cairan 75% cairan itu maksudnya darah juga. Cairan dalam tubuh itu berupa darah sama yang diurin. Bisa dipahami? Nah, kenapa di sini saya bahas banyak mengenai masyarakat jumlahnya ya, angka kejadiannya itu ketika tahun 2006 Organisasi Dunia Kesehatan itu di sini menandakan yang merah ini anemia. Jadi dari 100% penduduk Indonesia yang terjadi 33,1 hampir 50%. Ya, hampir 50%. Nah, saya semangat untuk membahas ini ya, semangat banget untuk membahas ini karena tiap tahunnya kasusnya itu naik. Padahal kalau di sini ya ceritakan banyak mahasiswa yang meneliti tentang anemia. Penelitian itu banyak banget, skripsi tentang anemia itu banyak banget. Tetapi kasusnya nggak turun-turun. Bayangkan itu. Saya sempat dulu waktu kerja mikir itu karena mahasiswa saya kebidanan, kemudian keperawatan itu konsultasi, pembimbingan sama saya itu banyak yang tentang anemia. Tetapi saya kan kerja di situ ibu-ibu hamil terutama banyak banget yang anemia. Itu saya mikir penelitiannya banyak dilakukan, tetapi kok kejadiannya kok malah menaik. Kira-kira apa? Nah, nanti kita lihat ya. Oke. Di sini saya katakan naik. Nah, tahun 2011 bisa dilihat, ya kan? Angkanya naik. Saya singgung sedikit kejadian angka kematian ibu. Pernah dengar? Atau AKI? AK, angka kematian anak. AKI itu terjadi ketika ibu melahirkan. Pendarahan, kondisi waktu misalkan 8 bulan, ya, 8 bulan hamil, kondisi kekurangan darah, kemudian HPL terakhir, mepet, belum diperbaiki darahnya, waktu lahiran nggak bawa donor, sudah. Biasanya bidannya angkat tangan. Kenapa saya bilang begitu? Ya dulu saya pernah merasakan gitu loh. Ketika mulai dari calon pengantin saya megang. Calon pengantin digisi ngapain Pak gitu. Kan kadang bingung juga. Peran saya di sana apa juga? Pada intinya, ini gara-gara ini. Pemerintah ngopiak-ngopiak kami gara-gara ini. Gara-gara anemia. Kenapa? Ketika orang anemia, calon pengantin, risikonya ketika positif hamil sudah anemia, itu efeknya tadi angka kematian ibu dan anak tinggi. Itu mending seperti itu.
Sebenarnya ketika orang sebelum hamil, kenapa diwajibkan harus darahnya bagus? Darah ini yang berperan dalam tubuh, nutrisi-nutrisi tubuh, gitu. Inilah yang menentukan, yang mempengaruhi bagaimana perkembangan otak anak ketika dijanin, ketika di kandungan. Itu baik tidaknya di situ. Pernah dengar usia gol? Nah, usia Mas? Usia berapa? Sama berapa? Mulai dari berapa? Sip. 0 sampai 5. Nah, tepatnya saya tegaskan lagi, usia gol itu 0 bulan. Ibu atau perempuan ketika hamil 0 bulan positif hamil, itu usia gol sampai keluar 2 tahun sampai itu usia gol. Di situ usia Mas, kalau orang tua benar-benar cerdik dan pintar terhadap untuk keturunannya, hati-hati dengan di situ, terutama ini anemia, karena di situ kesalahan atau kekurangan sedikit darah, pembentukan saraf tidak maksimal. Saraf ibarat kata, saraf otak itu ibarat kata buku bagi anak. Jadi ada yang pintar, ada yang cerdas, gitu. Kemudian ada yang cepat nangkep ketika di sekolah. Itu ada pengaruh. Satu, bukunya komplit tidak. Kedua, ngisinya bagus tidak. Ngisinya, gitu. Didiknya, gurunya, orang tuanya seperti apa. Ada 2 kesalahan. Anak itu ada ketika diajarkan cepat nangkep. Itu bukunya komplit, tapi ngajarinya yang bagus, gitu. Enak itu. Tapi saking komplitnya, saking cepatnya, kadang-kadang orang tuanya atau gurunya kurang bertindak kurang bagus, dia ikut. Juga positif negatif. Tapi enak ketika anak bukunya komplit, gitu. Terus yang kedua, penyebab kedua, bukunya nggak komplit, sarafnya kurang komplit. Itu anak dedel, tahu dedel ya? Susah untuk nangkep apa yang informasi yang didapatkan. Ada autis, itu salah satunya. Sarafnya kurang terbentuk dengan baik. Nah, itu kadang-kadang para ibu ya, para bapak juga, itu kalau sudah kejadian melahirkan aja, dia kadang awal kurang begitu menerima, kan begitu. Sebenarnya dari awal itu, dari awal kalau ingin bagus di situ dimaksimalkan. Darahnya bisa ngecek, bisa menjadikan indikator untuk anak tumbuh, janin tumbuh kembang otaknya dengan baik di rahim. Itu paling mendasar, bisa dicek ininya. Top. Ketika darahnya top, oke, itu nutrisinya juga komplit. Nutrisi komplit, karena ini ibarat kata air yang membawa nutrisi ke seluruh tubuh, ke janin juga, begitu. Tahun 2011 kejadiannya meningkat 57,1%. Artinya dari penduduk Indonesia, ya, ibu-ibu ya, bagi perempuan itu kejadian anemianya meningkat sebanyak 57,1%, hampir lebih dari 50% ya, hampir tambah 10% lagi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi anemianya. Kalau ini kejadian angka kematian ibu, ini punya Depkes tahun 2003, kelamaan, gitu. Kemarin saya juga tahun 2014 awal, saya masih di puskesmas dulu, di puskesmas itu ketika saya rapat di balai kota, itu kejadian angka kematian ibu, ya, angka kematian ibu dan anak itu naik di Jogja itu. Dengan kondisi Jogja tingkat kesehatannya padahal bagus.
Terus kemudian struktur atau perilaku hidup sehatnya juga bagus, ya toh? Tergolong bagus Kota Jogja. Tapi itu aja masih tinggi. Kejadian setahun silam atau kapan ya yang di Sulawesi atau di mana yang dokter disalahkan masuk penjara, itu kan kejadian anak meninggal. Nah, itu anemia. Hati-hati. Itu darahnya yang berpengaruh. Karena ketika orang melahirkan kan banyak darah itu. Nah, di situ hati-hati. Ketika darahnya rendah, ibu lemes. Ketika lemes, ketika tidak ada donor, apa yang terjadi? Ya sudah, oksigen nggak ada, jantung berhenti pasti. Nah, itu pentingnya kenapa saya di sini ingin membahasnya. Saya bisa mengatakan bahwa timbulnya segala penyakit, saya bilang, ini yang berpengaruh besar. Karena dia yang membawa, yang tadi saya sampaikan. Berarti kata airnya yang bawa, gitu loh. Kemudian jantung yang memompa, Pak. Iya, jantung memompa juga dikasih nutrisi. Otot jantung perlu nutrisi, jantung perlu nutrisi. Nutrisi yang membawa juga dia lagi. Jadi plus minus, saling kerjasama kalau dia sama jantung itu. Nah, penyakit sejuta umat saya bilang, gampang orang kena karena berhubungan dengan perilaku makan, terutama itu. Gampang orang kena. Tapi orang nggak sadar kalau nggak mengecek darahnya, gitu. Darahnya langsung, kalau nggak dicek dia nggak bakalan tahu, gitu. Kemudian saya katakan tidak pandang bulu, semua kalangan bisa kena anemia. Tapi ada usia rawan namanya, yang risiko besar atau yang paling gampang terkena anemia usia rawan. Usia rawan itu pernah dengar usia rawan? Belum pernah dengar usia rawan. Nah, usia rawan bisa dicatat tuh. Usia rawan itu mulai dari usia bayi, ibu hamil, ibu menyusui, usia subur atau usia subur, remaja yang udah menstruasi, sama lansia, itulah usia-usia rawan. Itu usia-usia rawan terkena untuk anemia. Kenapa? Karena kebutuhan tubuhnya lebih tinggi kadang dibanding yang lain. Lebih tinggi dia membutuhkan darahnya ini loh, hemoglobinnya lebih tinggi. Nah, tidak pandang bulu. Nah, ini kalau disinggungkan kepada para distributor yang sudah tahu resep tentang anemia dengan produk NASA alamiah, itu peluang banget. Apalagi para leader-leader mau presentasi seperti ini. Tahun 2013 akhir saya mengadakan diundang di SMP Muhammadiyah di kota Mergangsan, tepatnya di Kelurahan Brontokusuman. Itu saya membawakan anemia, anak-anak SMP sama SMA banyak sekali yang kena. Kadang ada yang mengeluhkan orang tuanya, kok anak saya bandel. Terus ada yang mengeluhkan perempuan, ya, dia kelas 3 SMA, mau ujian susah untuk berpikir. Hati-hati dengan ini, konsentrasinya susah. Kalau orang anemia, ya, mudah menyerang, iya, mudah kena. Kita pola makannya nggak bagus terhadap sumber-sumber zat besi. Kemudian minuman atau makanan yang menghambat penyerapannya juga akan mengakibatkan anemia. Ya, nanti saya kupas detail apa saja makanannya, apa saja minumannya. Oke? Nah, kemudian mudah diobati. Dia mudah diobati sebenarnya, mudah sekali diobati. Tapi juga mudah timbul. Jadi misalkan sekarang tes anemia, darahnya rendah. Terus sudah diet, pakai makanan produk NASA, sudah, gitu kan? Itu paling kenceng-kencengnya, paling lama-lamanya sebulan, seminggu selesai. Tapi ketika itu perilakunya balik lagi, tidak menstabilkan, itu juga balik lagi, anemia lagi.
Nah, ini referensi tambahan untuk ibu bapak semuanya, untuk yang khusus di anemia. Ada yang namanya aplastik, hemolitik, megaloblastik, hemoragik. Ini jenis-jenis anemia. Ketika orang terjadi anemia, sudah diet, sudah terapi, tapi kok susah untuk naik, itu ada. Bapak tadi mengatakan paling sebulan, seminggu udah sembuh. Tapi ada yang susah. Nah, seperti halnya ketika dia terjadi aplastik. Aplastik itu artinya simpelnya begini. Terjadi kerusakan di sumsum tulang belakang. Di mana sumsum tulang belakang itu ibarat kata mesin atau diesel pembentuk darah. Ketika dia rusak, itu aplastik, kondisi aplastik rusak. Jadi nggak bisa terbentuk. Nah, itu bisa nggak naik. Jadi ada orang kan yang anemia terus. Itu perlu dicek juga, gitu. Bisa juga aplastik. Nah, kemudian ada yang namanya hemolitik. Hemolitik itu di mana pembuluh darahnya atau darahnya ya, di dalam pembuluh darah itu kan ada darah yang bulat-bulat kecil itu. Darahnya sendiri itu rusak. Itu namanya hemolitik. Rusak. Atau ada yang namanya orang kena kanker darah. Nah, itu bisa tergolong hemolitik. Itu darahnya yang rusak. Jadi sudah dibentuk dari makanan, dari zat-zat yang lain, kemudian dia tidak tahan lama, rusak. Itu namanya hemolitik kondisi itu. Kemudian ada namanya hemoragik. Hemoragik itu kayak stroke, ada namanya stroke hemoragik, kan gitu. Iskemik. Ya. Ini anemia hemoragik. Itu seperti apa? Terjadi pendarahan tadi. Ya, orang tabrakan, kecelakaan, itu kan terjadi pendarahan. Itu di mana pendarahan itu terjadi karena ya pembuluh darahnya pecah. Nah, itu ketika tidak tertolong lama, darahnya terbuang banyak, apa yang terjadi? Terjadi anemia. Gitu. Kemudian megaloblastik. Megaloblastik ini anemia dikarenakan pola makan kurang sumber asam folat. Biasanya banyak ditemui pada ibu hamil. Ibu hamil itu kondisinya kadang-kadang anemia sama DM, diabetes mellitus gula, gitu. Itu kadang-kadang sebutannya beda. Kalau ibu hamil ketika anemia disebut megaloblastik rata-rata. Karena kurang asam folat. Karena yang sumber darahnya biasanya sudah dikasih dari suplemen tambah darah. Nah, biasanya susah itu karena susah untuk naik atau bermasalah dengan darahnya karena megaloblastik. Padahal di suplemennya ada asam folatnya, tapi nggak cukup biasanya. Gitu. Terus dari ini 5 ada gizi besi. Nah, anemia gizi besi. Yang di sini saya mau kupas itu anemia gizi besi. Kenapa? Karena dari 5 ini yang paling banyak diderita itu adalah anemia gizi besi. Itu yang paling sering. Dari sekian data tadi, yang paling banyak itu ini karena gizi besi. Anemia gizi besinya. Hah? Bisa ditangkap? Sip. Oke. Nah, apa sih tanda? Tadi kan saya sudah menyampaikan 5L. Apa sih tanda-tanda dari anemia? Nah, ketika kita sudah tahu anemia seperti itu, apa Pak gitu? Kan gitu. Misal anak kita, kemudian atau tetangga, pasangan, ya, saudara. Itu ketika terjadi anemia yang bisa ibu bapak lakukan atau bisa ibu bapak tahu minimal ini 5L. 5L di sini letih, gampang capek, mudah capek, itu anemia. Kemudian di sini lelah, lesu, itu juga gejala anemia. Ini gejala ringannya berarti apa itu? Yang kita bisa lihat. Lalai,
Mudah pelupa. Jangan dikira pelupa keturunan. Jangan. Kasihan orang tuanya nanti. Disalahin melulu. Wah. Orang tuanya nggak mau disalahin, ya simbahmu disalahin, simbahnya lagi. Simbahnya diangkat-angkat, nanti nyampe ke cangga-cangganya yang sudah nggak ada diangkat-angkat nggak enak. Terus kemudian di sini ada lagi namanya sulit untuk konsentrasi. Saya kemarin sempat merasakan sendiri karena aktivitas tinggi, kemudian seminar juga seperti ini. 2 minggu sebelumnya saya itu merasa sedikit turun konsentrasiku sama pelupa. Itu saya sadar. Saya minum lecithin, kemudian sama SBMN, natural chlorophyllin. Nah, itu sudah. Saya juga merasakan balik lagi. Gitu loh. Itu kemarin saya merasakan 2 minggu. Kemudian saya minum itu, terapi itu sekitar 2 mingguan. Saya merasa ada perbedaan ya di situ. Merasa bahwa bisa berkonsentrasi gitu, bisa berkonsentrasi tinggi. Itu merasakan sendiri. Nah, tanda-tandanya udah bisa ditangkap ya, tanda-tandanya seperti itu mudahnya. Kenapa sih orang kok bisa anemia kan gitu? Kenapa orang bisa anemia? Gitu. Nah, karena yang pertama terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan tubuh dengan yang kita konsumsi. Misal seperti ketika ibu hamil. Ibu hamil itu membutuhkan darah ya, membutuhkan bin. Itu kan tinggi kebutuhannya. Tapi ketika asupannya tidak diimbangi ya dari makanan-makanan tinggi besi, yang terjadi apa? Anemia. Contohnya kalau remaja gemar mengkonsumsi makanan-makanan yang rendah zat besi, fast food, junk food. Nah, bisa karena infeksi yang dari makanan tadi. Infeksi seperti TBC, paru, kemudian ISPA, nah, malaria, nah, yang terakhir cacing. Kemarin saya anak SD kelas 5, ibunya konsultasi sama saya, anemia kan, anaknya anemia, tetangga puskesmas tuh. Nah, anemia. Itu saya sudah berikan resep dari nutrisi dari makanan, tapi nggak sembuh-sembuh. Kemudian saya kolaborasi sama dokter. Bagaimana ya dok ini? Oh iya, tinjanya aja kita cek, gitu. Ibunya saya peseni bawain ya tempat kayak botol gini. Nanti tinjanya cutik taruh sini, bawa ke puskesmas, kita cek. Ternyata ada cacingnya. Kenapa kecacingan bisa menjadiin anak anemia? Ada 2 cacing yang nyebabin, tambang sama gelang. Kalau cacing tambang yang ini, tapi rada susah memang cacing tambang sama cacing gelang. Kalau tambang kalau nggak salah itu rada panjang. Kalau yang gelang itu pendek tapi gemuk. Nah, dia menyebabkan anemia itu beda loh. Kalau yang cacing tambang yang panjang, rada panjang, itu dia menyebabkan anemia karena dia menyerap darah dari dinding usus. Jadi semacam kayak lintah tuh. Jadi misal usus, dia ini nempel di dinding usus, nyerap darahnya. Terus kemudian kalau cacing gelang, apa bedanya? Dia menyerap langsung nutrisinya. Jadi usus itu dia makan zat besi yang dari kita makan itu, kita makan. Yang kemarin terjadi pada anak itu,
dia bukan tambang tapi gelang. Jadi saya berikan resep untuk pola makan anemia, ya toh, untuk menaikkan darahnya. Tapi nggak naik, susah banget. Bahkan nggak naik itu, hampir bisa turun lagi malah. Saya bingung itu. Ini dimakan sama cacing ini. Nah, bisa ditangkap? Sip. Nah, bagaimana kita bisa, ya? Bagaimana kita bisa tahu kenapa kita anemia? Tadi saya sampaikan, kalau kita semua bisa tahu kondisi kita anemia atau darah kita rendah, ya sudah, kita cek khusus untuk hemoglobin, gitu. Cek. Kemudian di situ, kalau di laboratorium, itu kan biasanya ada panduannya. Nah, ini bisa dicatat, ya. Wanita dewasa, laki-laki remaja dewasa, ibu hamil, ibu menyusui, anak prasekolah dan anak sekolah, lansia. Itu yang beda hanya 2. Yang laki-laki remaja itu dia kebutuhannya